Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat panjang sabar-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pengampunan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup ini. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat hati kami. Engkaulah sumber kebahagiaan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, makin hari biar kami dibawa makin mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Shalom saudaraku,
Semua orang dalam hidup ini ingin bahagia. Bahkan beberapa orang mengejar kebahagiaan itu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang rahasia kebahagiaan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita membaca firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal keempat, ayat 8, ayat 11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari firman Tuhan yang kita baca, paling tidak ada 4 rahasia bagaimana kita jadi bahagia. Selama ini orang berpikir bahagia itu suatu perasaan. Ternyata setelah saya membaca firman Tuhan, saya menemukan bahwa kebahagiaan bukan hanya sekedar perasaan, tapi itu adalah suatu kemampuan untuk merasa puas dengan diri sendiri, puas dengan orang lain, puas dengan kehidupan ini. Nah, kita akan baca kembali. Yang pertama, dalam Filipi 4 ayat 8, itu rahasia pertama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah berpikir positif ala Kristen. Kita harus berpikir semua yang benar, pikirkanlah itu. Berpikir yang benar, itu bicara soal aspek rasionalitas maksud saya. Kemudian berpikir mulia itu bicara soal aspek ibadah. Berpikir adil itu bicara soal aspek hukum. Berpikir suci itu bicara soal aspek kesalehan. Berpikir manis itu aspek keindahan estetika. Berpikir yang sedap didengar itu bicara soal aspek informasi yang kita konsumsi. Hati-hati dengan berita yang kita dengar, dengan hoax. Yang tidak sedap didengar, tidak usah didengar. Kemudian berpikir yang patut dipuji itu bicara soal aspek moral dan etika. Berpikir apa yang disebut kebajikan itu bicara soal nilai-nilai. Saudaraku, ketika kita berpikir positif, maka tubuh kita menghasilkan suatu hormon. Hormon sukacita namanya. Paling tidak ada 4 hormon sukacita yang dihasilkan ketika seseorang berpikir positif, yaitu endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Itu semua hormon sukacita. Ketika orang berpikir positif, memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan patut dipuji, maka tubuh akan menghasilkan hormon-hormon yang menghasilkan sukacita. Sebaliknya kalau orang berpikir negatif, maka tubuh akan menghasilkan toksin, racun, yang membuat manusia bisa mengalami psikosomatis, sakit. Jadi saudaraku, rahasia kebahagiaan yang pertama adalah berpikir positif. Yang kedua, saudaraku, di ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, terima kasih engkau telah mengingat aku kembali, terima kasih untuk pemberianmu. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku, rahasia kedua, supaya kita bahagia adalah belajar untuk merasa puas. Dalam bahasa aslinya, belajar mencukupkan diri punya pemahaman belajar untuk merasa puas. Manusia biasanya tidak merasa puas, ya, susah merasa puas. Ketika dia masih jalan kaki, lihat orang lain punya sepeda motor, dia pengen punya sepeda motor. Ketika dia sudah punya sepeda motor, dia lihat orang lain punya mobil, dia pengen punya mobil. Ketika dia sudah punya mobil, lihat orang lain punya mobil lebih bagus, dia pengen ganti mobil. Manusia nggak ada puasnya. Dan orang seperti itu tidak akan bahagia hidupnya, karena nggak merasa puas. Jadi, belajarlah untuk merasa puas.
kepuasan itu tidak ada timbul dengan sendirinya, ya. Kemampuan merasa puas tidak timbul dengan sendirinya, karena itu perlu belajar. Paulus mengatakan, aku belajar untuk merasa puas. Rahasia kepuasan adalah menyadari bahwa dalam situasi keadaan apapun, termasuk situasi keadaan sekarang, Allah telah memberikan segala sesuatu yang kuperlukan untuk membuat hidup ini cukup dan aku hidup berkemenangan dalam Tuhan. Paulus sering mengalami kesusahan. Paulus sering mengalami aniaya, ditahan, dipenjara, dibelenggu, mengalami kelaparan, kekurangan. Tapi dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Apakah saudara ingin bahagia dalam hidup ini? Belajarlah untuk merasa cukup. Yang ketiga, saudaraku, di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rahasia ketiga, saudaraku, untuk berbahagia adalah belajar beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan suatu keadaan yang baru. Kita sudah 3 bulan lebih mengalami masa PSBB. Kita harus kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ada sebagian yang tidak merasa nyaman, tidak bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Bahkan ada beberapa yang melanggar PSBB itu dan akhirnya mengalami tertular COVID-19. Karena nggak bisa beradaptasi. Lalu sebentar lagi kita akan memasuki suatu era baru yang disebut era new normal. Di mana nanti kalau keluar rumah, karena virus masih ada di luar sana, kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan, yaitu kalau keluar rumah harus pakai masker. Kemudian harus jaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter. Lalu harus belajar lagi cuci tangan pakai sabun. Itu adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, tidak fleksibel, maka kita tidak bahagia dalam hidup ini. Nah, kembali kepada perkataan Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Apa itu kekurangan? Yaitu suatu keadaan di mana kurang dari kebutuhan sehari-hari. Apa itu kelimpahan? Limpah berarti lebih daripada kebutuhan sehari-hari. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa yang namanya kelaparan. Aku tahu apa yang merasa terhina. Dan dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam keadaan kekurangan, dia bisa menyesuaikan diri. Sehingga dia tidak terjebak di dalam cobaan, godaan, di mana dia bisa kehilangan penghiburan dari Tuhan oleh karena tidak lagi mempercayai pemeliharaan Tuhan, kemudian mencari jalan pintas. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dia bisa belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar beradaptasi. Lalu Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tahu apa yang namanya kenyang, kelebihan. Dan dia bisa menyesuaikan diri. Dan kita harus belajar juga menyesuaikan diri, sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh dalam merasa aman karena banyak harta, lalu hidup bermewah-mewah. Orang yang bisa beradaptasi, orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, itu bisa berbahagia hidupnya. Yang keempat, saudaraku, rahasia kebahagiaan adalah kita harus bisa mengelola stres. Saat ini banyak penyebab stres. Ya, paling umum adalah kekurangan uang, mengalami sakit penyakit, atau masalah dalam hubungan relasi dengan sesama. Itu bisa membuat orang stres. Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi rahasianya, saudaraku, untuk bahagia adalah belajar untuk mengelola diri sendiri, kelola stres kita. Yaitu apa? Memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Belajar mengendalikan impuls emosi kita. Ketika kita merasa khawatir, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga,
Nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kelola stres. Ketika engkau merasa takut, belajar berkata seperti pemazmur mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ketika merasa tertekan, depresi, seperti pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, penolongku, Allahku. Ketika kita merasa sedih, kita berdoa pada Tuhan. Ketika kita merasa kesepian, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, terima kasih kau menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kata pemazmur, Tuhan menyambut aku. Jadi kita belajar di dalam Tuhan, selalu ada jawaban, saudaraku. Mengelola diri, mengelola stres, itulah rahasia kebahagiaan. Jadi, saudaraku, ternyata bahagia itu bukan hanya sekedar perasaan. Kebahagiaan itu adalah kemampuan. Mari kita belajar untuk berpikir positif. Yang kedua, belajarlah untuk merasa puas, nikmati hidup, menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Yang ketiga, belajarlah untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Keempat, belajarlah untuk mengelola stres. Belajar untuk menanggung segala perkara, jadi kuat di dalam Tuhan, jadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang berbahagia dalam hidup ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin supaya kami jadi orang-orang yang berbahagia. Dan kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Engkaulah sumber bahagia kami Tuhan. Engkaulah sumber kegembiraan kami. Tuhan tolong kami, jemaat-Mu Tuhan, di GB Jalan Merak ini, bahkan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kami, supaya kami juga berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan, untuk menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Belajar merasa puas, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Belajar untuk beradaptasi dan belajar juga Tuhan untuk mengelola stres kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota Bogor yang kami cintai. Kiranya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Kota Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di kota Bogor ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami juga berdoa terus menerus Tuhan untuk Indonesia. Yeshua Tuhan, Engkau Tuhan atas Indonesia. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negeri ini Tuhan, untuk Presiden Pak Jokowi bersama dengan setiap pejabat pemerintah lainnya. Tuhan berikan hikmat. Tuhan Engkau bekerja di dalam dan melalui setiap kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi Indonesia seperti yang Kau tetapkan di sorga. Saudara kasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan untuk menerima berkat dari Allah. Angkat kedua belah tanganmu, harapan terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.